Oke Jo, Assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar cara menggeser grafik atau persamaan pergeseran grafik atau apapun lah yang jelas berhubungan sama geser menggeser grafik ya. Dalam menggeser grafik itu nanti ada dua kemungkinan tuh. Kemungkinan yang pertama digesernya ke kanan dan ke kiri. Baik kanan kiri ataupun nanti ada lagi, berarti ada apa? Kalau ada kanan kiri berarti ada betul, ada atas bawah. Ada geser kanan, geser kiri, ada atas, ada bawah. Oke, yuk. Perhatikan di sini ya. Misalnya saya punya grafik gini. Nah, ini grafik Y sama dengan X kuadrat. Yani Y sama dengan X kuadrat misalnya ya. Grafik ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Sip. Gitu ya. Yang merah ini. Terus berikutnya grafik ini saya geser ke kanan misalnya ya. Grafik ini saya geser ke kanan. Oke, saya copy, paste seperti ini, saya geser dari sini tadinya. Ada yang saya geser jadi di sini. Oke, sip gitu ya, atau agak jauh dikit. Nah, sini ya. Saya geser ke sini misalnya sejauh berapa satuan nih? Ini kan 0, nih misalnya 3 satuan di sini ya. Berarti nanti grafiknya itu akan berubah menjadi Y sama dengan X min 3 kuadrat. Nah, gitu. Kalau ke kanan justru di sini jadi min. Gitu ya. Paham ya? Paham Mas? Sip, sebentar. Oke, gimana sekarang kalau gesernya ke kiri? Nah, geser ke kiri dari tengah ini, misalnya ini ya. Di tengah di sini nih saya geser ke kiri. Segini misalnya ya. Atau oke, kurang lebih segini lah. Sip. Ini juga 3 satuan juga misalnya. Tapi min ya, karena ke kiri ya. Min 3. Berarti kalau ke kiri, ke kanan itu min, ke kiri itu jadi gini. Y sama dengan apa? X plus 3 kuadrat. Tahu ya bedanya ya? Awalnya ini. Setelah digeser. Jadi ini ke kanan digesernya. Digeser ke kiri jadi ini. Seperti itu. Paham? Ngerti? Ngerti Mas. Oke. Jadi kita dapat satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Berarti awalnya kalau saya punya gini, Y sama dengan X plus A gitu ya, atau plus K deh. X plus K kuadrat. Seperti itu. Atau Y satu lagi, Y sama dengan X min K kuadrat. Berarti ini artinya bahwa grafik ini adalah grafik dari Y sama dengan X kuadrat digeser K sejauh K gitu kan, sejauh K ke kiri. Kalau plus ke kiri, digeser sejauh K, sejauh K kemana? Ke kiri, karena negatif, karena positif ya, ke kiri. Paham ya? Yang ini juga sama. Ini sama persis. Y sama dengan X kuadrat digeser. Digeser sejauh K, ke kanan, Paham ya? Paham Mas? Oke? Oke, sip. Jadi itulah geser kiri dan geser kanan. Justru kalau plus itu ke kiri, kalau min itu ke kanan. Gitu ya tandanya di sini. Begitu juga nanti yang atas bawah ya. Yang atas bawah juga sama. Misalnya saya bikin nih atas bawah. Oke, saya bikin koordinat kartesiusnya. Seperti ini. Oke. Saya bikin seperti ini. Gitu ya. Di sini saya punya sumbu X, saya ini sumbu Y. Oke. Terus saya punya grafik seperti ini. Berarti grafik ini sama kayak tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Kalau mau saya geser, jadi seperti ini misalnya. Seperti ini ya. Saya geser ke atas gini. Oke, jadi seperti ini. Oke, sebentar. Oke, nanti grafik ini berubah jadi apa nih? Ini misalnya sejauh 3, sama deh kita bikin kayak tadi ya. Ini sejauh 3 ke atas.
Berarti nanti grafiknya Y sama dengan X kuadrat plus 3. Oh, bedakan sama ini ya. Nih, plus 3. Tapi kalau nanti saya gesernya itu ke bawah, ke bawahnya malah semuanya. Mana tadi ya? Hilang. Saya geser ke bawah jadi seperti ini. Jadi di bawah seperti ini. Ini misalnya di sini min 3 gitu ya. Ini min 3. Berarti ini grafiknya jadi Y sama dengan X kuadrat min 3. Tahu ya perbedaannya ya? Kalau gesernya ke atas jadi plus, gesernya ke bawah jadi min. Ngerti? Sama persis kayak gini. Berarti nanti kalau saya punya Y sama dengan X kuadrat plus K gitu ya. Berarti artinya itu hasilnya didapat dari apa? Dari Y sama dengan X kuadrat digeser ke atas. Digeser ke atas berapa satuan? Digeser ke atas sebanyak K satuan. Atau digeser ke atas sejauh K. Sejauh K. Nah, gitu ya. Begitu juga yang ke bawah. Berarti kalau kalian punya Y sama dengan X kuadrat min K, ini sama persis dengan yang sebelumnya. Yang atas cuma ini gesernya ke bawah. Berarti ini dapat dari Y sama dengan X kuadrat digeser ke bawah, ya kan ya, sejauh K. Paham ya? Paham Mas? Oke. Contoh misalnya nih. Contoh saya punya gini, Y sama dengan X kuadrat. Kalian selalu geser tuh, geser ke kanan 2 misalnya, ke kanan 2 satuan, gitu ya. Terus setelah itu geser ke bawah, ke bawah 3 satuan. Gimana jadinya? Jadinya hasilnya jadi seperti apa? Ya jadi gini nih. Berarti nanti jadinya Y sama dengan geser kemana nih? Ke kanan 2 satuan. 2 satuan. Berarti X min 2. Kalau ke kanan kan min ya, kuadrat. Plus ke bawah 3 satuan, berarti digeser kurangi 3. Nah, udah seperti ini hasilnya ya. Atau boleh diuraikan, berarti jadi nanti Y sama dengan di kuadratin jadi apa? X kuadrat min 4X gitu ya, ditambah 4 gitu kan. Oke, dikurangin 3. Atau hasilnya Y sama dengan nanti X kuadrat min 4X. 4 kurangi 3 berapa? 1. Sip. Ini jadinya. Ini dia jadinya. Paham ya? Sip. Ini tuh didapat dari apa berarti? Asalnya dari Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan 2 satuan, ke geser kanan 2 satuan. Gitu kan? Dan digeser ke bawah 3 satuan. Oke, sip. Paham ya? Paham Mas. Oke, kurang lebih seperti itu ya, geser menggeser. Oke, nanti tinggal cari aja latihan-latihannya. Oke. Assalamualaikum. Oke, Jo. Assalamualaikum ya. Sekarang kita akan belajar membuat persamaan fungsi kuadrat jika diketahui nanti gambarnya ya, atau titik-titiknya. Kalau sebelumnya itu kita sudah tahu gambarnya atau mau bikin gambarnya, sekarang kebalikannya. Misalnya nanti ada beberapa kondisi nih untuk menentukan fungsi kuadrat. Kondisi pertama, saya bikin ini ada koordinat kartesius ya. Kita bikin 3 deh. Oke, copy paste. Kita bikin ada 3 kondisi. 2, 3. Oke, seperti ini. Kondisi yang pertama adalah kalau kita punya fungsi kuadrat bentuknya seperti ini. Gitu ya. Bebas, jadi ada 3 titik nanti diketahui misalnya. Titik 1 gitu ya. Ada titik 1, ada 2, ada 3. Gitu ya. Terus berikutnya, oke, berarti kondisi yang ini adalah dia kondisinya 3 titik bebas. 3 titik bebas. Jadi 3 titik sembarang gitu ya, atau bebas, apa saja boleh. Yang penting 3 titik. Nanti dia bisa dikerjakan
untuk mencari fungsi kuadratnya seperti apa. Atau kalau nggak tiga bebas, kita juga bisa jadi ini misalnya. Nah, ada titik puncak di sini. Nah, titik puncak dan satu titik lain. Di mana saja, mau di sini boleh. Oke, berarti ini juga bisa dikerjakan asal diketahui titik puncak. Nah, diketahui titik puncak dan titik lain. Nah, titik lain ini titik apa aja? Titik lain selain puncak yang jelas ya. Atau boleh juga nanti fungsinya atau gambarnya gini. Nah, seperti ini. Nggak diketahui puncaknya sih, cuma diketahui titik potong dengan sumbu X seperti ini dan satu titik lain. Nah, jadi kondisi yang ketiga adalah tipot atau titik potong. Nah, titik potong dengan sumbu X gitu ya, titik potong dengan sumbu X ya, titik potong dengan sumbu X. Ini dia titik potongnya dengan sumbu X. Ini biasanya disebut sebagai X1, ini X2 gitu ya. Dan satu titik lain. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi. Ada yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kita akan bahas yang pertama dulu ya. Kita akan bahas ini dia. Yaitu diketahui 3 titik bebas. 3 titik bebas. Oke, misalnya seperti ini, gitu ya. Ini misalnya seperti ini. Ini 3 titik bebas sembarang. Jadi saya nggak salah aja nih titiknya ya. Yang penting ada titik 3 titik sembarang bebas. Caranya adalah caranya adalah substitusi, substitusi atau eliminasi boleh. Eliminasi. Dari mana substitusi atau eliminasinya? Dari persamaan dasarnya. Persamaan awal kalian punya bahwa Y, dan caranya saya terus di sini deh. Jawab ya, atau cara mengerjakannya. Lihat di sini ada 3 titik bebas sembarang. Kalian punya Y sama dengan AX kuadrat gitu kan, tambah BX tambah C. Titik-titik ini kalian masukin ya. Pertama diketahui 0,1, berarti kalian titiknya masukin 0,1. Masukin 0,1 berarti artinya X-nya 0, Y-nya 1 kan gitu ya. Oke, masukin. Ini ketemu Y berarti ganti 1 sama dengan ketemu X berarti X-nya nanti ganti 0, berarti 0 kuadrat 0 kali A ya 0 ditambah B kali X, X-nya 0 berarti B kali 0 0 ditambah C berarti 0 tambah 0 tambah C ya C, berarti C sama dengan 1. Oh sip, berarti C-nya ketemu 1. Oke, berarti nilai udah dapat nih, C-nya 1. Itu yang pertama. Yang kedua masih substitusi lagi. Saya taruh di sebelah sini. Oke. Saya selesai di sini ya. Cara yang kedua, berikutnya substitusi lagi. Kalian punya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Punya titik lain yaitu 1,4. 1,4. Ya, kita masukin 1,4-nya. 1,4 berarti X-nya 1, Y-nya 4 gitu kan. Ini kalian di sini ketemu Y berarti masukin 4 sama dengan X-nya 1 berarti 1 kuadrat 1 kali A berarti A ditambah B kali X, X-nya 1, B kali 1 berarti B ditambah C, C-nya berapa? C-nya 1 di sini tambah 1. Sip. Ini geser ke kiri ya, berarti 4 kurangin 1 gitu kan, jadi 3 sama dengan A tambah B, atau B tambah A sama dengan 3, atau A tambah B sama dengan 3. Sip, dapat persamaan yang kedua. Oke, paham ya? Lagi. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Punya titik yang terakhir yaitu 2,9. Masukin 2,9 berarti X-nya 2, Y-nya 9. Ngerti ya? Yuk masukin. Ketemu Y-nya 9 sama dengan AX kuadrat. X-nya 2 kuadrat 4 kali A berarti 4A ditambah B, BX, X-nya 2 berarti 2 kali B 2B ditambah C, C-nya 1 kan tadi. Ini dia. Kita masukkan, satunya geser ke kiri jadi 9 kurangnya 1 jadi 8. Berarti 8 sama dengan 4A tambah 2B gitu ya. Dibagi 2 semua. Bagi 2 jadi 4, bagi 2 jadi 2A
bagi 2 jadi B. Nah, kita dapat persamaan lagi ya. Oke, kita dapat persamaan lagi seperti ini, atau boleh di geser sedikit. Oke, atau 2A tambah B sama dengan 4. Oke. Kita anggap ini persamaan yang pertama yang ini. Gitu ya. Kita anggap ini persamaan yang pertama. Ini dia persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Tinggal diapakan? Dieliminasi. Oke ya. Yuk kita akan eliminasi di mana? Di sini Mas, di sebelah kanan ya. Oke, kita akan eliminasi di sini. Persamaan pertama itu A tambah B, persamaan yang kedua itu 2A tambah B. Berarti 2A tambah B sama dengan 4. Persamaan yang pertama A tambah B sama dengan 3. Kita eliminasi. Nah, seperti ini. Yuk kita kurangkan. Kita kurangkan berarti B kurangi B habis ya. 2A kurangi A jadi A. Nah, A saja sama dengan 4 kurangi 3 jadi 1. Oh, ketemu A-nya 1 ternyata. A-nya 1, C-nya 1. Tinggal cari apanya? B-nya. Ini kan kita punya A tambah B. A tambah B sama dengan 3. A-nya 1 berarti ini 1 tambah B sama dengan 3. Berarti B-nya berapa? 2. 3 kurangi 1, 2. Ah, sip. Ada semua ya. Kita kan punya tadi itu tuh. Kita punya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Tinggal masukin semuanya. Y sama dengan A. A-nya 1. 1X kuadrat ya tetap X kuadrat. Tambah B. B-nya 2 berarti 2X. Tambah C. C-nya 1 berarti 1. Udah. Inilah persamaan atau fungsi kuadratnya. Gitu ya. Sip. Ngerti sampai sini? Ngerti ya. Jadi kalau ada 3 titik bebas, intinya dieliminasi atau substitusi. Gitu ya. Sip. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau untuk yang cara-cara lainnya, yang kedua ataupun yang ketiga ini di video berikutnya. Oke? Oke. Sip. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum ya. Kalau kalian sebelumnya sudah belajar membuat fungsi kuadrat dengan beberapa cara. Nah, sekarang cara yang berikut ini adalah jika diketahui titik potong dengan sumbu X nih. Ini ada sumbu X di sini ya. Ada titik potongnya. Dan diketahui titik lainnya. Nah, gitu ya. Titik potong itu ini 1 sama 4. Ini biasa disebut X1, ini X2 gitu ya. Ini titik yang lain itu berarti titiknya di sinilah 0,4. Rumusnya apa rumusnya? Betul. Y sama dengan apa? A dikali X min X1 gitu kan. Dikali X min X2. Nah, seperti itu. Ini rumus untuk mencari fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X. Ini dia. Yuk, masukin yuk. Berarti rumusnya tadi apa? Y sama dengan A X min X1 dikali X min X2. Nah, X1 dan X2 nya ini. Nah, X1 itu misalnya 1, X2 itu berapa? 4. Nah, gitu ya. Yuk masukin berarti Y sama dengan A X min X1 1, X min X2 4. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang masukin titik lain. Titik lain itu mana? Ini dia, 4 ini. 4 ini sama aja 0,4. Nah, yuk kita masukin 0,4-nya ya. 0,4 kita masukin. Kalau kita masukin berarti artinya Y-nya itu 4, X-nya itu 0. Y berarti 4 sama dengan A kali X. X-nya 0 ya. X-nya itu 0 berarti 0 kurangin 1 gitu kan. Yang ini 0 kurangin 4. Oke. Berarti ini 4 sama dengan A. 0 kurangin 1 min 1. 0 kurangin 4 min 4. Min 1 kali min 4 4. Oh, berarti A kali 4 sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? 1. Oh, nilai A-nya dapat 1. Gitu ya. Kalau A-nya 1, ya tinggal kita masukin ke persamaan sebelumnya. Y sama dengan A, ini dia, X min 1. Ya kan? X min 4. Berarti Y sama dengan A-nya 1, ini X min 1. Seperti itu, terus X min 4. Yuk, tinggal dikalikan. Bisa kan ya mengalikannya ya? X kali X, X kuadrat gitu kan. X kuadrat, X kali min 4, min 4X gitu kan. Min 1 kali X, min 1X atau min X. Min 1 kali min 4, positif 4. Atau Y sama dengan X kuadrat min 4X min X. Jadi min 5X ditambah 4. Nah gitu. Aja deh.
Oh, ini berarti jawabannya. Gitu ya. Inilah persamaan dari ini. Paham sampai sini? Paham ya? Sip. Yang belum nonton video sebelumnya, tonton biar lengkap ya. Oke, Mas E. Oke. Assalamualaikum. Oke, yuk. Sebelumnya kita sudah membuat persamaan fungsi kuadrat dengan 3 titik bebas ya. Sekarang ini kita akan membuat fungsi kuadrat dari satu puncak dan titik lain. Jadi yang akan kita kerjakan lah jika diketahui puncak, diketahuinya puncak, titik puncaknya maksudnya ya, dan titik lain. Titik lain. Bagus banget tulisan saya ya. Oke. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita akan kerjakan, rumusnya adalah, rumus dasarnya itu gini. Y sama dengan, rumusnya dulu ya. Rumusnya untuk jika dia diketahui puncak itu rumusnya adalah Y sama dengan A X min X puncak. Gitu ya, terus kasih kuadrat, terus tambah Y puncak. Wah panjang ya Mas. Iya. Oke. Harap sabar ya. Ini rumus untuk mencari fungsi kuadrat jika diketahui puncak dan satu titik lain. Contohnya itu yang ini. Contohnya ini ya. Ini ada titik puncak dan ini ada titik lainnya. Ya caranya masukin aja dulu rumusnya. Yang disebut X puncak Y puncak ini dia. Ya, kalau kalian tahu ini X 1,1 itu X puncaknya itu artinya 1, Y puncaknya juga 1. Jadi 1,1 itu ini. Di sini ini puncaknya. Ya, atau optimum gitu ya. Atau minimal di sini ya. Jadi kalau kita masukin ke rumus Y sama dengan A gitu ya. X min X puncak dikuadratin ditambah Y puncak. Seperti itu. Berarti Y sama dengan A-nya nggak tahu. X min X puncaknya berapa? 1. Masukin seperti ini. Kuadrat ditambah Y puncak 1. Sudah sampai sini. Kita akan mencari nilai A. Bagaimana mencari nilai A? Substitusikan titik yang lain. Itulah fungsinya titik lain itu untuk mencari nilai A-nya. Oke, kita akan masukin 2,3. Berarti artinya X-nya 2, Y-nya 3. Gitu ya. Berarti Y berarti ini 3. Sama dengan A-nya nggak tahu. X-nya itu 2. 2 kurang 1 dikuadratin ditambah 1. Seperti itu ya. Sip, satunya ini geser ke kiri. Jadi 3 kurang 1 gitu ya. Sama dengan ini A. A ini 2 kurangi 1, 1 dikuadratin 1 tetap. Gitu ya, berarti artinya 3 kurangi 1 apa? 2. A kali 1, A berarti A sama dengan 2. Oh, berarti nilai A-nya sama dengan 2. Udah selesai. Udah selesai belum? Belum ya. Baru ketemu A-nya maksudnya ini mah. Berarti Y sama dengan A tadi, ini dia. X min 1 kuadrat ditambah 1. A-nya dimasukin 1, berarti Y sama dengan A-nya 1. 1 seperti ini. Ini kuadratin. Kalau dikuadratin jadinya X kuadrat minus 2X tambah 1. Tambah lagi 1 gitu kan. Y sama dengan ini kalau dikalikan berarti tinggal X kuadrat minus 2X tambah 1 tambah 1 lagi gitu kan. Tambah 1 jadi tambah 2. Udah selesai. Ini dia. Gitu ya. Oke. Ada yang keliru nggak nih? Ada yang keliru. A-nya itu bukan 1. Ini siapa yang nulis ya? A-nya 2. Jadi kalau dikalikan ini kesana semua jadi apa? 2X kuadrat. Ini kesini jadi 4. Ini 2 gitu kan? Ini 4X kuadrat bener. 2 kali 1 2. Baru ditambah lagi dengan 1 ini. Gitu ya. Oke, jadi kalau disederhanakan jadi apa? Y sama dengan 2X kuadrat min 4X tambah 3. Udah selesai. Gitu ya. Udah, berarti inilah fungsi kuadratnya. Gitu ya. Itu kalau diketahui apa? Titik puncak, satu titik puncak, ini titik puncaknya sama satu titik yang lain. Ngerti? Ngerti ya? Ingat-ingat rumusnya di sini. Oke? Bisa kalian ulang-ulang ya. See you. Bye-bye. Assalamualaikum.